السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الذي علم القرآن، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع القرآن. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur Masjid Raya Al-Azhar, akramakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Maksud daripada ayat ini adalah yang tarafu, orang-orang yang telah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wa nataqu, dan mereka berkata dan mereka mengatakan waradu bi rububillahi taala, dan dia ridha Allah sebagai Tuhannya, dan dia ridha dia telah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wastaslimu bi amrihi, dan dia menyerahkan seluruh masalah-masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud qaulu rabbuna Allah adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyerahkan semuanya urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhannya. Summa istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu ala siratim mustaqim, yaitu dia istiqomah, dia konsisten dalam jalan yang lurus. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah ditanya, apa itu makna istiqomah dalam ayat ini? Maka Abu Bakar menjawab, makna istiqomah dalam ayat ini adalah alla tusyrika billahi syai'a, tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak syirik, tidak mensyirikatkan Allah dengan suatu apapun. Tauhidnya benar pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang disembah. Hanya Allah yang menyelesaikan segala masalahnya. Hanya Allah yang memberikan pertolongan kepadanya. Allah tusyrika billahi syai'a, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikatkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka ketika orang ini menjelang kematiannya, orang ini menjelang wafatnya, ketika malaikat Israil datang untuk mencabut nyawanya, maka para malaikat tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, bukan sekali turun tapi berkali-kali turun. Para malaikat turun kepadanya. Untuk apa para malaikat turun kepada orang ini? Ketika orang ini akan dicabut nyawanya, orang ini akan memberikan kabar, malaikat ini akan memberikan kabar gembira kepada orang tersebut. Allah takhafu, ya, malaikat akan menghiburnya. Malaikat akan mengatakan kepadanya, Allah takhafu, jangan kamu takut. Maksudnya ketika kamu dalam keadaan sakratul maut,
kamu akan menghadapi kematian, jangan kamu takuti kematian itu. Karena sesungguhnya kematian itu bagimu adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu yang sangat bernilai dari Allah Subhanahu wa taala, satu yang sangat menyenangkan, bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Pernah kita melihat ketika orang sakratul maut, ketika nazar, ada yang matanya melotot, ada yang merasa sangat ketakutan sekali. Tetapi ada juga ketika orang yang sakratul maut, ketika nazar, ketika nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, dia dalam keadaan tersenyum bahagia. Kenapa dia dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia? Karena telah diberikan kabar gembira oleh para malaikat, Allah takhafu, jangan kamu takut. Sesungguhnya kematian ini bukan satu yang menakutkan bagi kamu. Kematian bagimu adalah satu yang sangat menggembirakan kamu. Wala tahzanu. Kemudian para malaikat ini pun mengatakan wala tahzanu. Ketika orang dalam keadaan sakratul maut, bukan hanya dirinya saja yang dia khawatirkan, tetapi dia mengkhawatirkan bagaimana anak-anak saya kalau saya meninggal dunia. Bagaimana keluarga saya kalau saya meninggal dunia? Bagaimana keadaan istri saya, keadaan keluarga saya, bagaimana kalau saya meninggal dunia? Maka para malaikat pun menghiburnya dengan mengatakan, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Anak-anakmu, istrimu, keluargamu akan kami jaga setelah kematian kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang ini diberikan kabar gembira oleh para malaikat bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allati kuntum tu'adun, yaitu dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita di dunia ini tidak datang dua kali. Kesempatan hanya datang sekali saja. Ketika kita masih bisa bernapas di dunia ini, ketika kita masih hidup, diberikan kesempatan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita. Kalau mata kita sudah tertutup, kalau badan kita sudah tidak bergerak lagi, kalau nyawa kita sudah dicabut oleh malaikat Israel, maka hilanglah kesempatan ini. Hilanglah peluang-peluang, hilanglah kesempatan yang Allah berikan untuk beribadah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini, dalam waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu luang, waktu dalam keadaan sehat, bagaimana kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita gunakan untuk mengumpulkan bekal kita menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, kata Allah Subhanahu wa taala, berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam amal agama. Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.